Oke, langsung aja lepas AC power pakai flux ya, flux. Setting blower ini saya setting blowernya di 340, angin di 4 aja. Kita panaskan. Pertama, blower jangan langsung diarahkan ke sini karena panasnya ini langsung meledak ya, karena dia itu enggak flat ya. Jadi dibuang dulu, setelah itu rata baru dibawa ke sini, diarahkan ke IC ya, seperti itu. Dulu kalau teknisi zaman Nokia dulu diginiin dulu di tangan. Ketika tangannya udah terasa panas baru kita hantam ke sini kayak gitu. Nah, lepas AC power ya. Kali ini videonya nggak terlalu banyak penjelasan ya, lebih banyak ke praktik. Maaf lagi batuk. Insya Allah tahun depan atau bulan depan kita akan beli untuk stand kamera ya, jadi kameranya bisa dilihat dari atas ya. Oke, seperti itu. Ini hasilnya. Ini diangkat dulu, dilepas ya. Kita lanjut lepas CPU ya. Ini MMC ya, atau internal storage ya, bisa disebut MMC, UFS, MMCP. Yang jelas dia itu internal yang menyatu dengan MMC RAM. Nanti penjelasan tentang MMC kita bahas ya, apa itu MCU, apa itu DDR, apa itu user area, nanti kita bahas di pembahasan MMC UFS. Kita fokus praktek dulu. Dikit aja seperti ini, dikit aja ya kita berikan ya. Ini versi saya, versi irit. Maklum, bukannya teknisi pelit ya, teknisi ini cuman lagi ngirit flux ya. Kita hantam aja sekalian, langsung diangkat dengan RAM-nya juga, CPU-nya juga ya. Dibuang dulu anginnya, dibuang lagi ya, jangan langsung diarahkan ke ini karena dia pakai blower ini ya, low end ya. Kalau high end, mid end ya oke lah, langsung di sini aja. Ini kenapa terlihat mudah ya untuk pengangkatan IC-nya ini, karena IC-nya kebetulan nggak dilem ya. Kalau CPU yang dilem itu atau MEMS yang dilem itu nanti kita sertakan video yang lain ya, video lain ya, khusus untuk IC yang dilem ya. Jadi bertahap, kita mulai dari yang mudah-mudah dulu. Setelah itu baru kita pindah ke yang dilem ya. Biasanya sih kalau saya ngangkat IC saya goyang dulu, setelah dia goyang baru saya angkat ke atas. Panas blower jangan jadi patokan ya, beda blower beda karakter ya, beda timing juga, tergantung kebiasaan. Jadi wajib melakukan praktek ya, banyak-banyak praktek, dicatat angin berapa, suhu berapa, IC ini diangkat dan nggak ada masalah seperti itu. Oke, seperti itu. Lepas ya, diangkat lagi. Dan kita lihat lagi jalurnya. Aman ya, nggak ada masalah jalurnya. Ya, kita angkat lagi CPU-nya.
Sebenarnya kalau kita ngangkat IC seperti ini, IC CPU begini ya, posisi nozzle blower itu harusnya vertikal ya, supaya panasnya merata. Tapi karena corong blower saya itu nggak ada yang melengkung, ya terpaksa nggak bisa vertikal. Udah berangkat juga. Ini agak lama ya dibandingkan dengan ini, karena saya lebih pilih hati-hati daripada lakukan balapan ya. Kalau saya mau cepat boleh, tinggal di anginnya di 350 dan panasnya di 350, anginnya di 60, itu akan cepat terangkat ya. Tapi ini untuk pembelajaran, jadi kita ambil yang amannya aja, karena juga nggak ada yang ngejar kan. Jadi ini IC yang diangkat ya, ada IC power, MMC, CPU. Dan kita lanjut ke proses pembersihan ya. Bersihkan ya ini. Untuk soldernya panasnya saya pakai panas di 300 ya. Ini saya nggak tekan ya, tinggal di untuk membersihkan jalurnya itu pakai thermal pad ya, biar rata gitu kan. Cuman sebelum itu saya buang dulu timah-timah yang masih nempel, soalnya kalau langsung pakai solder wicknya boros, kebanyakan timah nanti dihisapnya, jadi dibuang dulu ya. Nah, itu kita lanjut pakai solder wick. Itu seperti ini ya, ini saya sebut solder wick ya. Tentu semakin bagus kualitasnya semakin mahal ya. Kita langsung aja pakai ya. Oke, kita langsung pakai, tetap panasnya di 300 ya soldernya. Untuk penggunaan solder wick itu harus ditekan dulu, setelah dilihat mencair timahnya baru digerakin ya. Soalnya kalau langsung ditarik takutnya jalurnya ikut ketarik, akhirnya putus jalurnya. Jadi ya kudu hati-hati ya kalau pakai solder wick, harus tahu benar ini udah panas atau belum. Soalnya kalau posisi solder wicknya nempel di timah terus ditarik, udah selesai jalurnya, putus jalurnya. Seperti itu ya bersihkannya. Nggak perlu cepat, nggak perlu ini, yang penting hasilnya down, itu aja. Kalau mau cepat itu untuk kompetisi ya. Kalau mau ikut kompetisi lomba, kompetisi CP CPU cepat, itu baru latihan banyak. Kalau untuk yang down aja, yang hasil kerja di meja kerja itu ya yang penting selamat aja isinya. Kita pindah ke jalur MMC. Jadi ini untuk pemula ya, jadi teknik ini dikhususkan untuk pemula. Yang udah pro, udahlah, ini kita sama-sama tahu ya tekniknya gimana ya kan. Ini biarkan dulu, beri kesempatan untuk pemula, untuk kita saling mengajar ya, saling berbagi. Oke, udah selesai, tinggal dibersihkan ya. Di sini saya pakai bersihkannya pakai Pertalite ya. Kenapa Pertalite? Karena Pertalite murah dan juga jos ya, tidak menghantarkan arus listrik juga. Terus kalau kena
komponen lain juga nggak menimbulkan bekas ya. Oke, seperti itu hasilnya ya. Oke, seperti ini. Oke, rata ya. Jadi kita tinggal masang nanti IC MMC-nya di sini dan CPU-nya di sini. Kita lanjut ke IC power dulu, dibersihkan dulu ya IC powernya. Kita lanjut cetak juga nanti. Sama seperti sebelumnya, kita buang dulu timah-timah yang masih banyak di sini agar lebih irit untuk ininya, solder wick-nya ya, nggak terlalu boros pemakaian solder wick-nya. Kalau areanya terlalu kecil, kadang saya potong ya di sini. Saya potong di sini terus saya pakai blower. Tapi karena ini masih memungkinkan pakai solder ya, pakai solder aja. Kalau pakai solder tekan-tekan kayak gini aja sih. Fungsinya solder wick itu apa? Fungsinya adalah tentu untuk meratakan jalur pada PCB ya, untuk menghisap timah-timah yang masih belum rata. Jadi menghisap timah, membuang timah, sisa-sisa timah dari bola kaki yang pernah kita cetak sebelumnya, seperti itu. Sehingga kalau kakinya rata, pemasangannya bisa sempurna nanti untuk IC-nya. Oke, udah. Jadi ada 3 proses ketika kita mengerjakan IC. Pertama, proses pengangkatan. Terus proses pembersihan atau meratakan ya, meratakan timah, pad ya, meratakan ini. Terus proses ketiga itu adalah mencetak kembali IC yang telah kita angkat ya, membuat kembali kaki-kaki pada IC tersebut ya. Itu untuk IC yang karakternya nggak dilem. Tapi kalau IC yang dilem ada 4, ada 5. Pertama, pelepasan lem di sudut-sudut IC. Yang kedua adalah pengangkatan. Ketiga adalah proses pembersihan lem. Yang ini yang proses yang paling sulit menurut saya. Dan keempat adalah pencetakan kaki atau tribol ya, kita sebut tribol. Dan tidak semudah itu. Proses pembersihan padnya pun butuh keahlian ya, butuh skill ya, butuh ketelitian tinggi agar kok jalur-jalurnya ini nggak ada yang putus. Karena jalur di sini ada banyak jalur di sini, jalur-jalur yang menghubungkan antara MMC ya, antara MMC di sini dan CPU. Di mana Central Processing Unit itu MCU ini, SOC akan mengakses data-data dalam MMC. Lanjut lagi, kita gas, kita bersihkan IC-nya. Untuk IC kita mulai dari CPU ya. CPU usahakan soldernya kita atur panasnya di 275 aja ya, jangan lebih, atau boleh 300 kalau tapi kalau amannya sih main 200 aja, karena kan ini takutnya nanti CPU-nya kepanasan, nantinya akhirnya CPU-nya mati gitu ya. Sedangkan 200 aja itu udah cukup kok. 200 aja udah cukup ngangkat bersihkan timah yang ada pada CPU-nya. 200 aja udah cukup itu. Oke, seperti itu. 250 lah coba ya, 250 aja, terlalu tinggi dari itu. Sekarang kita coba bersihkan lagi CPU-nya. Maaf ya kalau kadang kameranya itu kurang jelas ya, dimaklumi aja. Oke, dibersihkan lagi. Oke,
seperti ini setelah kita bersihkan ya. Hasilnya fokus enggak ya? Fokus dong. Oke. Seperti ini ya, rata ya. Wow, enggak ada yang menggelembung, ini rata ya, CPU nya rata. Kita bersihkan juga atasnya biar lebih enak aja dipandang. Setelah itu kita rebol. Oke, ini dari MediaTek MT6761V. Ini jadi CPU-nya udah dibersihkan, tinggal MMC dan AC power ya. Untuk untuk proses rebolnya, karena ini sudah terlalu panjang videonya, nanti saya sertakan di video part 2 nya ya, atau video rebol, judulnya rebol IC power, MMC dan CPU ya. Jadi hari ini kita nggak terlalu banyak ceramah, hari ini kita benar-benar praktek lagi ya, karena kemarin kita lagi banyak ceramah, tapi itu wajib. Karena kenapa? Kita harus tahu kenapa dan bagaimana, kenapa dan bagaimana IC ini bisa seperti ini, seperti itu. Kita harus tahu cara kerjanya, mekanismenya seperti apa, agar kita nggak salah dalam mengambil keputusan ya. Karena percayalah, di handphone itu salah analisa, salah pengerjaan, dan tentu hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan, nggak sesuai ekspektasi. Kita lihat juga isi powernya. Oke, seperti itu aja. Oke, terus kita bersihkan pakai ini. Ini panas solder yang saya gunakan itu 250 aja ya. Itu sudah sangat-sangat cukup bagi saya. Itu bagi saya ya, tergantung kalian. Yang jelas tujuannya adalah agar IC ini aman dari panas dan tidak mati ya. Karena banyak juga yang mengerjakan IC itu dilihat seperti ini mulus ya, ketika dipasang nggak hidup karena isinya mati seperti itu karena over panas ya. Oke, jadi untuk hari ini kita zoom out dulu. Pembelajaran hari ini adalah proses pengangkatan IC MMC, AC power, CPU, MMC dan CPU ya. Ini untuk mesinnya ya, seperti ini. Jadi ada 3 yang kita pelajari. Pertama, pengangkatan IC ya, pengangkatan IC power, MMC dan CPU. Dan kedua adalah membersihkan teknik membersihkan jalur PCB ya, seperti ini. Dan yang ketiga yang kita pelajari adalah suhunya ya, tekniknya bagaimana amannya ya. Jadi sekali lagi, setiap kali Anda mengerjakan handphone, bersihkanlah sisa-sisa flux yang meluber kemana-mana ya. Jadi wajib dibersihkan, karena sesuatu yang bersih itu kelihatannya lebih indah ya. Kalau banyak fluknya nanti dikiranya ini ngerjainnya sembrono gitu kan. Jadi langkah baiknya kita bersihkan. Setelah PCB-nya bersih, kinclong, lanjut kita cetak IC-nya. Oke, sekian dulu dari saya Hari. Jika ada yang kurang jelas, mohon untuk dikomentari, atau jika ada teman-teman yang pengen request ya gimana cara teknik atau ini ya, cukup komen aja, nanti kita usahakan semaksimal mungkin untuk membuatkan videonya. Dari saya Hari, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.